Cek. Oke. Ya. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta dalam kegiatan kali ini. Pada kali ini kita hadir di acara Seven Match Sharing dengan tema yang tentunya sangat menarik. Yang mungkin teman-teman semua pasti hadir ke sini karena memang temanya ini cukup cukup menarik dan juga mungkin teman-teman ini ya jarang dibahas juga di Indonesia. Tema pada kali ini adalah Developing Medical Leadership and Hospital Management in Harvard's Way. Dan pada kali ini kita punya pembicara yang sangat luar biasa, yaitu ada Dr. Pondra Adisatya Pratama, yang mana beliau ini merupakan salah satu peserta dari program SEAL dan juga LEAD yang diadakan oleh Harvard Medical Schools dan juga Stanford. Mungkin di sini saya sebagai moderator, Indira Orbakis, akan memandu jalannya match sharing pada kali ini. Dan untuk aturannya simple, sama seperti talk-talk yang lain, yaitu teman-teman mungkin diusahakan untuk mute ketika memang belum ingin berbicara, dan nanti karena kita sistemnya adalah talk show, jadi mungkin nanti di akhir session akan ada session Q&A, yang mana teman-teman boleh banget untuk bertanya langsung ke narasumber, yaitu Dr. Pondra, dengan cara mencantumkan nama di chat, atau bisa juga teman-teman raise hand. Kalau misalnya mau tanya nanti bisa banget di unmute oleh panitia dan nanti teman-teman boleh memperkenalkan diri dan juga langsung tanya ke narasumber. Oke, langsung saja kita mulai untuk talk show kali ini. Kebetulan sudah ada materi kita yang luar biasa. Halo Dr. Pondra. Halo, halo. Ya, halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter, alhamdulillah sehat ya dokter. Sehat-sehat. Oke, posisi sedang di mana nih dokter? Posisi saya di Bandung. Oh, sudah di Bandung. Oke dokter. Mm-mm. Baik, dokter mungkin ingin menyapa teman-teman peserta dari Seven Match Sharing terlebih dahulu dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejawat teman-teman semua. Mohon izin ya kita malam ini ngobrol-ngobrol sedikit soal tema yang tadi sudah disebutkan sama moderator. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, mungkin tadi saya sudah memperkenalkan Dr. Pondra ya sebagai narasumber kita pada kali ini yang memang merupakan salah satu peserta dari program SEAL dari Harvard Medical Schools dan juga LEAD dari Stanford University. Mungkin Dr. Pondra ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dok, yang lebih rinci mungkin dokter asli mana, kemudian lulusan kedokteran mana, boleh banget dokter, silakan. Oke. Iya, perkenalkan nama saya Pondra Adisatya Pratama, bisa dipanggil Pondra. Saya asli sebetulnya Jawa Timur ya, Tulungagung. Tapi kebetulan sudah sejak tahun 99 di Bandung, sejak SD sampai SMP, SMA, kemudian kuliah juga di Bandung. Kebetulan di kedokteran Unpad, saya angkatan 2009. Belum tua, tapi mungkin memang lebih senior sedikit ya dari teman-teman sebagian di sini ya. Gitu. Oke, dokter. Udah itu aja. Baik dokter, jadi gini dokter, pada talk show kali ini kita bakal membahas nih dokter mengenai kepemimpinan dalam bidang kedokteran dan juga gimana sih sebenarnya manajemen hospital atau manajemen rumah sakit yang bisa dikembangkan di Indonesia. Dan kebetulan dokter Pondra ini kan kalau bisa dibilang salah satu expertise yang bisa kita ambil ilmunya dan juga sharing-sharing kalau dokter berkenan. Mungkin yang pertama, karena di sini rata-rata untuk pesertanya adalah teman-teman dari mahasiswa kedokteran, ada juga dari dokter muda, bahkan ada peserta dari dokter yang sudah menjadi seorang dokter. Mungkin yang pertama ditanyakan ya dokter, mungkin kita bisa bahas mengenai gimana sih dokter perjalanan dokter Pondra ketika dokter masih menjadi mahasiswa kedokteran atau mungkin sampai dokter muda, sampai sumpah dokter, apakah dokter ini waktunya dialokasikan banyak untuk belajar atau dokter eksplor hal-hal yang lain nih, misalnya
Karena ini kan bicara mengenai kepemimpinan di ini ya dokter, kedokteran. Mungkin dokter dulu ikut organisasi juga atau mungkin join penelitian, boleh diceritakan dokter? Iya, iya. Ya saya cukup, ya bisa dibilang mahasiswa yang nggak terlalu rajin lah ya. Tapi ya eh, nggak gitu-gitu amat lah. Jadi memang semasa mahasiswa kebetulan banyak aktivitas juga di kemahasiswaan, di pengabdian masyarakat. Kebetulan dulu juga aktif di BEM, sempat jadi ketua BEM, kemudian di SMKI juga tahun 2013 pernah jadi wasekjen, tahun 2015 menjadi sekjen, dan seterusnya. Kemudian setelah lulus pun masih sempat aktif tuh di forum alumni SMKI, kemudian sampai saat ini mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, ada Junior Doctors Network, itu sayap dokter muda untuk di PBID. Kemudian aktif juga di beberapa kegiatan kerelawanan dari mahasiswa sampai sekarang, termasuk di COVID ini. Penelitian lumayan, meskipun bukan yang nerd banget dan get into research banget, tapi ya mungkin selayaknya mahasiswa. Kemudian sempat juga memang sambil menunggu internship, sambil menunggu PMPPD, kita ada intern juga di beberapa rumah sakit dan departemen klinis, research juga. Setelah itu, sejak jadi dokter pun, selama internship, kemudian ada magang juga ya, penelitian juga lumayan sering ya. Tapi memang interest saya sejak awal memang sukanya organisasi ya. Dan organisasi ini kan luas sebetulnya. Tapi memang sepertinya lebih masuknya ke healthcare. Itu pun mau saya koreksi ya. Satu, saya ini bukan expert. Saya masih terhitung muda dan banyak sekali belajar dari mentor-mentor. Kebetulan kesempatannya untuk sekalian implementasi juga ada, jadi sambil belajar. Yang kedua, sebetulnya kalau bisa dibilang healthcare management atau hospital management, saya ini nggak berencana jadi expert di manajemen rumah sakit ya. Saya ini pengennya concern di healthcare corporate ya. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang healthcare. Bukan orang yang ada di manajemen rumah sakit. Kebayang ya bedanya? Nah, itu nanti mungkin sama Bu Moderator kita akan gali-gali itu selama talk show nanti. Gitu. Oke dokter, menarik juga ya dokter, berarti nggak sekedar belajar saja ya dokter, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain, belajar Ya, tapi memang ruangnya nggak cuma di kelas aja, begitu ya dokter? tentunya begitu. Jadi nanti ini kita akan bahas juga ya bahwa di era yang sangat interdependence dan begitu banyak variabel-variabel yang mempengaruhi kesehatan, politik, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya, teman-teman akan menghadapi dunia yang sangat berbeda dengan dunia senior-senior kita in terms of lapangan pekerjaan, tantangan, dan karya-karya apa aja yang bisa ditelurin sama kita saat jadi dokter. Jadi, selayaknya ketika mahasiswa kita harus betul-betul explore. Setidaknya explore diri kita sendiri. Kita ini maunya apa sih? Kita ini pengen jadi expert di bidang apa sih? Tadi misalnya, kita bicara hospital management. Secara umum, oh ya udah manajemen rumah sakit, direktur rumah sakit gitu ya. Tapi kalau kita lebih explore lagi ternyata yang main itu sekarang corporate juga, dan healthcare corporation dengan hospital management itu sangat berbeda sekali mindsetnya, keilmuannya, ekspertisnya. Nah, hal-hal kayak gitu itu kita akan dapat hanya kalau kita banyak terlibat di kegiatan-kegiatan, banyak ketemu sama senior-senior, banyak ketemu sama orang-orang di luar dunia kedokteran untuk dapat banyak insight soal hal apa yang bisa kita lakukan sebagai dokter di luar dunia-dunia yang biasa kita jalani, klinis dan lain sebagainya. Gitu, Indira. Oke dokter, menarik juga ya tadi. Nah yang jadi pertanyaan nih dokter, kalau saya sih masih mahasiswa ya dokter, tapi mungkin Ya, ya bagi yang sudah sumpah dokter, mungkin kan jadi banyak pilihan nih dokter, karena kan dokter juga cukup lama, ada banyak pilihan. Mungkin bisa tuh. berkarir terlebih dahulu, atau ngejar pendidikan, explore diri sendiri, atau bahkan lebih ke personal life. Nah kalau menurut Hmm. Konra sendiri, gimana sih caranya supaya ketika kita
dihadapkan terhadap banyak pilihan itu kita bisa memilih tuh, mana sih pilihan yang paling cocok buat kita. Karena kan nggak semua pilihan itu cocok gitu buat seseorang. Persis. Betul. Wow, ini pertanyaannya berat sekali nih, Bu. Ini saya jadi psikolog dong ini ya. Gini, prinsipnya adalah tentu kita harus berencana dengan matang. Itu yang satu. Tapi perencanaan yang matang itu datang dari kepala yang wawasannya luas. Jadi kita tidak bisa merencanakan hal yang matang kalau what's inside our head itu bukan hal-hal yang adekuat untuk menyokong rencana itu. Artinya, sebelum kita merencanakan, please make sure kita masing-masing ini punya wawasan yang luas, exposure yang panjang dan banyak pada hal-hal yang kita sukai dan akan kita hadapi. Jangan supaya tidak kacamata kuda atau katak dalam tempurung. Nah, kalau kita bicara tentang sebenarnya pilihan apa yang kita akan pilih, tentu tiap individu mempunyai preferensi dan situasi masing-masing. Ada yang nikah dulu, ada yang itu dulu, ada yang sekolah dulu, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau saya, ini prinsip aja ya. Prinsip adalah satu, tolong pastikan kalian atau kita itu mengetahui apa yang betul-betul kita inginkan. Ini sulit sekali loh, apalagi di dunia medsos kayak gini kan, peer pressure, lihat selebgram, lihat teman-teman yang posting A di sini, B di situ, itu akan sangat bias apa yang kita inginkan dengan pikiran kita ingin imitate orang lain. Nah, ini harus clean and clear, crystal clear ya. Apa sih yang mau saya jalanin, apa sih yang mau saya ingin, apa yang mau saya jadiin karir, kira-kira apa sih kelebihan saya dan expertise saya di mana. Nah, itu hanya bisa didapat kalau selama teman-teman mahasiswa betul-betul mengeksplor diri sendiri dengan banyak kegiatan, banyak paparan dan networking yang akan mendukung ke sana. Misalnya begini, saya ambil contoh aja nih, saya mendirikan rumah sakit Edelweiss, itu sebetulnya 70% networking, 20% luck, 10% kapasitas. Jadi saya ketemu sama partner saya untuk bikin rumah sakit ini ketika kuliah tingkat kedua, saya ikut pelatihan kepemimpinan yang namanya FIM, Forum Indonesia Muda. Mungkin teman-teman juga sekarang masih ada ya yang pernah dengar itu. Dari situ persahabatan berlanjut, dan somehow kita bisa bikin proyek rumah sakit bareng, dan voila, sekarang jadi gitu. Dan itu dari networking. Dan itu kalau saya nggak pergi ke pelatihan itu tahun itu, mungkin saya nggak akan bisa bikin rumah sakit sekarang. Jadi, banyak kesempatan yang akan jadi opportunity kalau kita banyak explore di sana. Nah, saya waktu lulus kuliah, sumpah dokter, ya tentu sekarang kita harus internship ya, gitu. Tapi memang sejak awal saya ini sangat tertarik pada korporasi, healthcare corporation. Saya bukan kapitalis, simply karena saya berpikir bahwa, ini kan waktu saya kuliah, lulus sumpah dokter itu kan 2015-2016 ya, itu BPJS baru diimplementasikan 2014, itu setahun 2 tahun pertama itu chaos kan, semua sistem complicated, banyak hutang rumah sakit dan lain sebagainya. Itu isu-isu yang sekarang kita sering dengar itu beberapa tahun yang lalu itu masih baru, dan rasanya rumit sekali itu jadi dokter saat itu. Dan saya merasa punya kapasitas di bidang bisnis, finance, itu akan menjadi sebuah kapasitas yang akan sangat diperlukan pada era yang akan kita hadapi ke depan. Bisnis bukan melulu soal cari uang, tapi bisnis adalah cara kita membuat healthcare itu sustainable. Sustainability itu tergantung bagaimana kita mengelola bisnis. Nah, jadi dari situ saya belajar, saya bertekad, saya lulus internship, saya harus make sure diri saya terlatih di sana. Jadi, saya pas berangkat internship itu, saya membuka klinik pertama saya tuh, di bulan yang sama. Kemudian, alhamdulillah sekarang berkembang jadi beberapa klinik. Nah, kemudian dihadapkan juga pada pernikahan ya tadi ya, bilang personal life ya.
ini mau kapan kawin segala macam ya, gitu. Jadi ya kalau soal kawin saya, aduh sensitif ya. Pokoknya yang mana dulu yang datang lah. Kalau jodoh dulu ya kawin dulu. Kalau ada kesempatan sekolah dulu atau kesempatan punya project yang lain dulu ya yang ada dulu aja datang. Jadi kalau buat pernikahan personal life saya coba kesampingkan dulu ya. Asumsikan itu tidak ada dulu. Kemudian ada juga keinginan buat sekolah. Saya itu dulu sempat daftar LPDP berdua sama istri, tapi kemudian mungkin belum berhasil karena kita terlalu ambisius ya. Waktu itu kita berdua pengen berangkat bareng di waktu yang sama dalam posisi istri sedang hamil dan akan melahirkan di sana. Jadi memang secara itu kurang cerdasnya kita dulu ya. Jadi secara visibility juga nggak memberatkan kita, gitu. Nah, kembali tentang apa yang akan kita pilih. Nah, itu akan bergantung sekali pada sedalam apa kita memahami keinginan, mimpi, dan diri kita masing-masing ya. Itu dulu. Kalau itu sudah clear, sudah oke, maka kita bisa pilah dan pilih tergantung kesempatan mana yang datang duluan pada kita. Ada tawaran proyek penelitian, kerja di rumah sakit, langsung PPDS, atau bikin proyek bisnis. Nah, itu akan sangat berkorelasi sama sebagaimana dalam kita memahami diri kita masing-masing. Gitu. So, maksud saya adalah please manfaatkan masa-masa menjadi mahasiswa ini adalah masa-masa yang betul-betul mengeksplor passion, kemauan, dan kira-kira kita ini potensinya di mana. Karena nggak mudah loh. Nggak mudah mengidentifikasi kelebihan diri sendiri. Gitu ya. Tidak semudah melihat kekurangan pada orang lain. Nah, ini yang masa mahasiswa ini adalah masa yang paling fleksibel itu semua. Dimanfaatkan. Supaya saat waktunya tiba, teman-teman harus mutusin mau jadi apa, itu sangat mudah diputuskan karena kita sudah betul-betul memahami kita ini mau kemana. Kira-kira gitu, Indra. Oke dokter, berarti poinnya adalah gimana kita explore ya tergantung dengan pengetahuan kita dan juga pengalaman-pengalaman kita ya dok. Oke, Ya. menarik juga nih dok. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih dokter. Dokter ini kan join di 2 program ya dokter. Tadi ada SEAL dari Harvard Medical School dan juga ada LEAD dari Stanford Ya. University. Nah, mungkin bagi beberapa teman-teman dan bahkan bagi saya sendiri itu masih asing dokter. Nah, gimana sih dokter ceritanya dokter bisa menemukan 2 program itu dan boleh diceritakan nggak dok? 2 program itu sebenarnya yang seperti apa sih? Ya, kembali ya. Jadi saya mencari apa yang saya butuhkan. Itu dulu. Jangan sampai kita ikut daftar sebuah course atau pendidikan atau master program itu bukan berdasarkan apa yang kita butuhkan. So, yang paling pertama adalah please decide apa yang Anda butuhkan in detail. Gitu. Karena sekarang ini ya, platform pendidikan, program-program pendidikan itu sangat banyak. Ya, jadi nggak bisa kita pukul rata, oh master degree ini, maka saya akan mendapatkan ini. Tidak bisa. Kita harus lihat siapa tokoh di faculty-nya. Kemudian berapa lama programnya. Kemudian dari segi konten, apakah itu konseptual atau praktikal, apa yang kita butuhkan. Nah, itu juga yang harus teman-teman pertimbangkan nanti ketika memilih apapun program studi atau course atau apapun yang akan teman-teman jalani. Itu yang pertama. Nah, saya sejak awal, sudah saya sampaikan tadi ya, saya ini pada tahun 2017-18 saat saya mendaftar course itu memang posisinya adalah sakit yang sudah running begitu. Nah, yang saya butuhkan saat itu adalah, waduh, saya butuh guidance, practical guidance, how to run healthcare company saat itu. Jadi, dari situ saya berpikir, bukan master degree yang saya butuhkan,
Masa saya lagi running bikin rumah sakit, terus saya sekolah master 2 tahun, ditinggal, gitu kan, balik-balik, pulang pun bawanya konsep, bukan experience, bukan technical capability, gitu. Jadi yang saya butuhkan saat itu adalah, ada nggak ya program yang kira-kira bisa melatih kemampuan praktis saya, memimpin sebuah healthcare company, di mana saya bisa dapatkan faculty terbaik, pengajar-pengajar terbaik, kemudian teman-teman yang juga practitioner, yang berpengalaman, yang bisa saya sharing dengan mereka, dan bisa saya mintai pendapat dan pengalamannya, dan yang punya waktu fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena proyeknya sudah running ini. Saya harus tetap menyelami proyeknya, karena itu juga tempat belajar, kan? Menyelami proyeknya, apa kendalanya, kekurangnya di mana, gimana dana dari bank, dan lain sebagainya, itu juga pelajaran yang kadang-kadang nggak ada di kampus. Nah, saya menemukan kombinasi keempat hal itu di program ini. Gitu. Jadi, 2018, itu programnya mulai, 2018 Maret ya. Jadi, SEAL ini adalah program dari Harvard Medical School, Southeast Asia Leadership, Healthcare Leadership. Jadi memang mostly itu dari Southeast Asia ya pesertanya, tapi ada juga dari Australia. Gitu. Jadi memang pesertanya itu adalah aspiring leaders di Southeast Asia, healthcare leaders ya. Meskipun ada juga yang sudah jadi leaders. Jadi teman-teman seangkatan saya itu ada yang sudah jadi direktur medis rumah sakit terbesar di Philippines. Ada yang sudah jadi kepala dinas kesehatan di salah satu state di Malaysia. Ada yang sudah jadi direktur investasi di korporasi healthcare terbesar di Southeast Asia. Gitu. Karena memang posisinya adalah teman-teman praktisi yang ingin mempertajam pengetahuan, pengalaman di healthcare. Wah, ini saya bilang, gokil ini, pas banget tempatnya. Gitu. Jadi, kemudian saya apply. Nah, apply-nya pun ya dengan entitas rumah sakit dan jaringan klinik yang saya punya waktu itu apply-nya. Gitu. Alhamdulillah diterima. Kemudian untuk lead ini saya jalani setelah, jadi begitu Maret 2019 selesai SEAL Harvard, saya lanjut lagi atas rekomendasi profesor saya, lanjut di program lead itu di Stanford Graduate School of Business, itu executive education setahun, sama dia fleksibel, artinya beberapa waktu saya harus di San Francisco, tapi most of the time saya hanya bisa online aja, dan itu sekali lagi sesuai dengan kebutuhan saya saat itu ya. Nah, kalau di lead itu kita nggak bicara spesifik healthcare. Nah, major yang saya ikuti di lead itu namanya corporate innovation. Sekali lagi, tadi saya mention di awal ya, karena mimpi saya bukan jadi direktur rumah sakit. Saya ini ingin membangun healthcare corporation. So, saya ingin belajar, nih dari SEAL saya belajar healthcare, ayo dong dari Stanford saya belajar corporate, how to innovate pada korporasi, begitu kan. Sama programnya berjalan setahun, dengan materi-materi yang luar biasa menurut saya, dan sekali lagi dengan rekan-rekan atau sejawat yang luar biasa juga konstruktif untuk diskusi. Saya punya dua teman yang dekat banget dari program itu. Yang pertama dia seorang kardiologis di Texas, dan satu lagi adalah seorang dokter atau manajer di sebuah rumah sakit di Jepang lah. Jadi kita banyak diskusi, dan itu lebih buat saya dalam kondisi saya itu lebih konstruktif dan lebih relevan dengan kebutuhan saya saat ini. Gitu. Jadi sekali lagi tadi, program mana yang kita pilih, itu kita harus tegas dulu, ini saya mau nyari apa. Jangan sampai ikut-ikutan, atau jangan sampai lagi membeli kucing dalam karung, ini kayaknya keren nih, atau kagak ada pilihan lain, ini aja deh gitu. Kalau bisa jangan, supaya relevan pengalamannya. Gitu dulu kali ini, untuk awalan. Oke. Ya, dokter. Jadi tadi saya agak meng-highlight, dokter, ada yang menarik di sini bahwa sebenarnya program yang dokter ikuti, yaitu Southeast Leadership yang di HMS ya, dokter. Itu jadi sebenarnya menampung para mahasiswa yang merupakan
aspiring ya dokter, masih akan menjadi, masih to be, dan juga ada yang beberapa yang udah running gitu kan. Nah kalau misalnya dokter, Bukan mahasiswa ya. Saya ini peserta paling muda di sana. oh ya, Mostly itu udah di atas 40 tahun. oh Jadi oke sudah oke. udah ada jadi direktur rumah sakit, bahkan ada staf sus Menkes Malaysia di sana waktu itu, saya ingat banget. Dia usianya juga termasuk muda, tapi 38 tahun. Jadi sebetulnya bukan buat mahasiswa, tapi untuk aspiring tadi ya. Jadi yang sudah punya career kira-kira atau sudah punya Oh rencana lebih ke yang profesional ya dokter. yes, betul. That's why saya tidak mengambil master degree. It's a professional degree sebetulnya. Karena memang kita belajar banyak di practicality. Tugas akhirnya pun bukan tesis, tapi capstone project. Lu mau buat apa di rumah sakit lu? Buatin proposalnya, tanda tangan direktur rumah sakitnya, setujuin, lakuin. Kalau belum lu lakuin, lu nggak bisa lulus. Gitu. Jadi memang professional degree di HMS itu waktu itu, setahun itu. Oke. Nah, dokter, yang jadi pertanyaan saya nih dokter, itu program seperti itu sebenarnya di Indonesia ada nggak sih dokter? Di Indonesia, saya belum Iya. menemukan di Indonesia. Kalau saya belum Oh, menemukan. Sebetulnya ada sebuah inisiatif di salah satu sekolah bisnis di Bandung, di sekolah yang berlogo gajah, itu ada inisiatif-inisiatif untuk membuat course-course mini MBA gitu ya. Cuman sepengetahuan saya durasinya nggak sepanjang itu dan cohortnya dia fleksibel, nggak nggak satu batch yang tetap gitulah. Tapi saya nggak tahu detailnya ya. Dan juga mungkin secara internal banyak korporasi yang melakukan itu. Tapi ya tentu untuk konsumsi internalnya mereka sendiri gitu. Makanya ini buat saya adalah masa depan. Jadi fitur-fitur seperti ini yang kampus-kampus sediakan ini di Harvard, di Stanford, banyak sekarang kampus-kampus Ivy League itu menyediakan program-program executive education, professional degree yang fleksibel. Buat saya ini adalah masa depan. Jadi di mana orang-orang bisa mendapatkan akses pengetahuan yang terbaik dalam jangka waktu yang relatif singkat, biaya yang relatif murah, dan jadwal yang relatif fleksibel. Itulah pendidikan masa depan buat saya. Yang kedua, online ya. Saya juga merasa gimana ya sekolah online dapat gak ya vibes-nya gitu ya, knowledge-nya gitu ya. Kita lihat sekarang COVID ya. Harvard School of Education itu sekarang semua master degree-nya setahun ke depan semua online, full online. Dan mereka tetap dapat degree, artinya bisa dong kredibel, dipertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk daftar sekolah, bahkan master program sekalipun. Ini saya master program dua-duanya saya hybrid, ada yang online, ada yang ini. Tapi maksud saya online itu tidak sepenuhnya memang menggantikan tatap muka, tapi itu bukan hal yang tabu lagi, bukan hal yang kasta dua lagi buat saya, karena semua bisa dilakukan dengan online. Apalagi di zaman teman-teman nanti, ini Zoom bakal lebih canggih lagi kali, bisa noel-noel kali sama apa peserta yang lain nih. Kira-kira gitu Indra. oke dokter, tapi tadi Ya. menarik juga ya, dokter menggambarkan bahwa sebuah sistem pembelajaran online itu bukan merupakan suatu obstacles, justru dokter melihat itu sebagai opportunity gitu, bagi Yes. orang yang memang ingin belajar secara fleksibel dengan mungkin keterbatasan secara waktu, tetapi kita tetap mendapatkan kualitas yang sama gitu, meskipun memang nggak sepenuhnya menggantikan tatap muka begitu ya dokter. Betul, betul. Nah, kalau dokter sendiri, kira-kira menurut dokter suka dukanya kalau kita ada perkuliahan atau ada talk secara online tuh suka dukanya apa sih dokter? Karena kan dokter um, Hmm. mengalami lebih dulu ya daripada kami yang terpaksa karena ada COVID ini. Kalau kami kan ibaratnya dipaksa, tapi kalau dokter kan secara sukarela nih. Kalau dari dokter sendiri ada nggak sih suka dukanya dok? Ya, ya yang pertama jam. Kampus kita itu di UK, di US. Kalau ada kelas, ya pagi di mereka, malam di kita. Bahkan tidak jarang kelas itu mulai midnight di waktu Indonesia. Jam 1 waktu Indonesia, Sabtu pagi itu. Itu tidak bisa dipungkiri. Buat kita di Indonesia itu adalah suatu obstacle. Tapi bisa, tinggal kurangi waktu tidur aja kok.
Itu bisa terjadi semuanya. Yang kedua adalah waktu. Buat saya ini juga teman-teman juga pasti merasakan. Siapa bilang sekolah online itu lebih mudah? Tidak. Kalau sekolah tatap muka, kita fokus di sana. Ada orang banyak, guru di depan mata kita, waktu jelas batasannya. Ini kan kalau online, kita dikasih tenggat waktu aja. Terserah lu mau ngerjain kapan, gimana caranya itu kelar. Kerjaan kan begitu. Nah, itu justru challenge ya. How to control ourselves itu lebih susah sebetulnya. Dengan beban kerja yang tidak beda dengan program-program, misalnya program-program tatap muka ya. Saya kasih contoh yang ekstrim nih ya. Waktu saya kuliah MPH di Manchester itu kan mostly online. Ya, bebannya itu tidak beda dengan orang-orang yang sekolah MPH full time di Manchester, di kampus base sana. Dan saya itu diwajibkan menghabiskan setidaknya seminggu 40 jam untuk program MPH saja. Gitu. Kalau orang di sana kuliah full time 40 jam itu gampang, Bu. Karena mereka kuliah doang. Di sini kita kerja iya. Antar jemput anak iya. Antar jemput istri iya. 40 jam lagi. Jadi sulit justru. Tapi buat saya, kembali ke kita. Kalau kita meletakkan standar tertinggi, ya kita tidak akan punya perbedaan signifikan dengan teman-teman yang kuliah kuliah misalnya full time. Meskipun saya mengakui kuliah tatap muka itu lebih dapet lah interaksinya, pengetahuannya, diskusinya tentu akan lebih dapet. Tapi buat teman-teman yang punya preferensi lain, misalnya saya memilih online karena ya saya menganggap kerjaan saya di sini, bisnis saya di sini juga penting dan jadi pembelajaran juga, ya itu bisa jadi opsi. Tuh, seperti yang di Harvard ini, saya tuh setahun di program SEAL itu hanya sekitar 3 bulan aja total, 2 bulan aja total di US. Sisanya online. Nah, jadi dibagi menjadi 3 term. Kan mulai Maret, selesai Maret ya. Jadi Maret pertama itu kita ada workshop di Malaysia, perkenalan, briefing, yang lain sebagainya. Kemudian September kita workshop lagi di Malaysia, kita bahas tugas, presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian Maret terakhir itu sekalian graduation, kita di Boston, kita di HMS juga kuliahnya di sana. Selama kurang lebih 2-3 minggu lah. Gitu. Nah, momen-momen pertemuan itu yang saya gunakan untuk diskusi, interaksi. Sisanya memang semua online. Tapi, nah ini syukurnya nih, kita dikasih tugas kelompok, diskusi di kelompok. Nah, diskusi itu tuh yang paling mahal sebetulnya. Dan kalau diskusi gini, dengan platform yang sedemikian enak kayak gini, itu rasanya nggak ada bedanya dengan diskusi biasa. Bahkan lebih efisien. Gitu. Karena nggak ada cemilan, kagak sambil minum soda, gitu kan. Kadang-kadang lebih efisien. Apalagi waktunya beda-beda, jadi lebih menghargai waktu masing-masing. Gitu. Jadi buat saya, itu adalah masa depan ya. Dan sangat berguna lah buat teman-teman yang mau coba gitu. Oke, oke dokter, mungkin ini ada pertanyaan lagi ya dari saya sebelum masuk ke sesi Q&A bersama peserta. Ya. Sebenarnya pertanyaan yang mungkin teman-teman yang lain itu juga paling ingin tanyakan, dokter. Dokter, ada nggak sih kayak kiat-kiat atau tips and trick buat kita-kita yang mungkin punya interest yang sama dengan dokter untuk mendaftar di kedua program tersebut? Mungkin bisa diceritakan dokter mengenai proses pendaftarannya, kemudian mungkin tips and Ya. trick-nya supaya kita bisa lebih memiliki kesempatan untuk ikut kegiatan itu. Ya. Yang pertama nih biar semangat ya, saya gambarin. Jadi program SEAL ini, dia karena memang temanya healthcare leadership ya, jadi programnya itu seperti conjunction ya. Jadi lecture-nya itu dari teman-teman, dari dosen-dosen HMS, Harvard Medical School, dan HBS, Harvard Business School. Jadi itu kombinasi yang, aduh parah lah, keren banget. Saya inspired banget sama satu profesor HBS namanya Thomas DeLong. Mungkin teman-teman bisa searching. Dia tuh mantan CEO-nya Morgan Stanley. Morgan Stanley itu investment bank di Wall Street lah ya. Nah, dia membahas tentang personal approach sebagai
CEO di corporate. Jadi bagaimana seorang pimpinan tertinggi itu memerlukan sentuhan humanis untuk manage perusahaannya. Kira-kira gitulah. Jadi dia begitu pensiun dari Morgan Stanley, dia jadi profesor di HBS. Jadi bayangkan, seorang investment banker dari HBS itu ngasih materi ke kita, dan itu relevan sekali. Jadi buat saya itu sangat-sangat berguna dan relevan dengan pengalaman yang saya butuhkan. Kalau bicara soal pendaftaran, tentu pendaftaran SEAL dan LEAD ini tidak lebih sulit daripada master degree di kampus masing-masing ya. Gitu. Yang pertama, tentu tetap butuh English fluency yang bagus ya. Di LEAD itu kita ada interview by video. Jadi kita digali kenapa Anda harus ikut program LEAD, apa alasannya, bisnis apa yang Anda punya, bagaimana rencana Anda terhadap bisnis Anda, itu kita diwawancara sama orang Stanford-nya langsung by online. Meskipun by online, tapi tegangnya sama, Bu. Nggak ada bedanya. Gitu. Kemudian yang kedua, rekomendasi tetap ya. Jadi perbedaan, saya nggak tahu ini beda apa enggak ya, tapi perbedaan SEAL dan LEAD ini, dia karena professional education, ya, sangat menekankan rekomendasi yang relevan dengan proyek yang sedang kita kerjakan, atau tempat kerja kita, atau bisnis yang sedang kita kerjakan. Harus relevan. Siapa yang ngasih rekomendasi, jabatannya apa, kenapa ngasih rekomendasi, apa prospek orang ini di perusahaan Anda ke depan, dan lain sebagainya. Itu sangat relevan. Jadi, ya memang teman-teman harus mengarahkan. Nggak bisa masih ngawang-ngawang, kepo-kepo doang gitu, kayaknya nggak bisa. Jadi harus betul-betul straight, ini apa yang mau saya kerjain, kenapa saya mau program ini, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu juga dibutuhkan di master program ya, tapi kan kalau master itu akademik ya, jadi mungkin tidak se-straightforward harus relevan dengan bisnis atau project yang dikerjain gitu. Nah, itu challenge-nya. Bagaimana teman-teman sudah menemukan tempat yang tepat untuk aktualisasi sebelum memulai program ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini soal funding. Nah, program SEAL itu ngasih funding yang cukup besar, up to 75% untuk negara-negara lower middle income countries. Nah, 2018-19 itu Indonesia masih lower middle income countries. Sayangnya, per 1 Juli kemarin dinaikin tuh sama World Bank, jadi upper middle income countries. Dan itu tidak mendapatkan diskon lagi yang sesuai atau sama dengan lower middle income countries ya. Jadi itu challenge. Yang kedua, beasiswa dari luar institusi untuk program-program kayak gini itu sangat jarang. Jadi alternatifnya teman-teman, satu, nabung sendiri, yang kedua dibayarin sama perusahaannya. Gitu. Kalau saya kombinasi dua-duanya. Tiga-tiganya, sorry. Diskon iya, dibayarin perusahaan iya, nabung juga iya. Gitu. Nah, itu yang jadi strategi. Jadi mungkin tidak konvensional, kenapa? Kalau master program mungkin kan, beasiswa LPDP, Chevening, Fulbright. Kalau program professional education, teman-teman harus lebih kreatif lagi. Bagaimana dapatin funding supaya nggak memberatkan. Gitu. Yang LEAD, saya nggak dapat diskon sama sekali, tapi dikasih sponsor full. Jadi saya nggak keluar sepeser pun dari kantong sendiri. Gitu. Nah, dapat sponsor-sponsor gini sekali lagi, networking-nya gimana, dari mentor teman-teman semua dimintain networking dan lain sebagainya. Kira-kira gitu, Indira. Oke, dokter. Oke, menarik juga ya untuk pembicaraan kita kali ini, karena memang sepertinya belum ada nih talk show yang membahas mengenai kedua program tersebut, dan juga mungkin selama ini kan pandangannya bahwa ketika udah jadi dokter ya udah pilihannya cuma dua, mungkin sekolah S2 atau mungkin spesialis, udah gitu aja. Tapi ternyata ada hal-hal menarik yang lain yang bisa kita eksplor juga melalui tadi ya dokter, networking juga itu sangat berpengaruh, bahkan tadi Sangat. 70% ya. Oke. Iya, 70%. Even more lah. Even more, oke. Oke, bagi teman-teman semua peserta yang ingin mungkin mengajukan pertanyaan langsung nih ke pemateri kita kali ini, boleh banget langsung raise hand atau mungkin bisa via chat, kasih identitas atau ini ya udah sesuai dengan format yang diberikan oleh kakak panitia.
Oke, sambil menunggu nih, ada pertanyaan dari peserta. Jadi sebelumnya kami udah menghimpun juga dokter pertanyaan-pertanyaan dari Ya. Giform. Dan ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih dokter. Mungkin tadi kan udah dibahas dokter bahwa manajemen rumah sakit dengan tadi corporate corporate apa dokter tadi innovation ya? Corporate innovation ya? Iya, 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 iya. Dengan corporate innovation itu berbeda. Nah, ini ada pertanyaan dokter. Nah, kalau dokter kan ini belajarnya langsung dari HMS dan juga untuk leadership-nya itu belajar dari Stanford. Nah, yang ditanyakan adalah apakah kurikulum yang diberikan dan juga materi-materi yang diberikan dari Harvard dan juga Stanford ini applicable dokter untuk disesuaikan dengan manajemen atau mungkin bisnis yang ada di Indonesia. Wow, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya kasih gambaran ya. Hospital bisnis di Indonesia itu sedang sangat berkembang. Ya, dari sekian ratus perusahaan yang listing di bursa saham, hanya ada 7 hospital, 7 rumah sakit yang terdaftar di bursa saham. Pertanian, energi, ratusan jumlahnya. Itu satu. Yang kedua, coba kalian perhatikan ya, 5 tahun terakhir, grup-grup rumah sakit besar itu menambah jumlah rumah sakitnya luar biasa banyak. Ya, saya bisa bilang 3 utama ya. Siloam, Hermina, Mitra Keluarga, ya. Apalagi Siloam dan Hermina ya. Jadi Siloam Hermina itu 2015 hanya punya 20-an rumah sakit, 2020 dia punya 40. Artinya dalam 5 tahun 2 kali lipat dia tambah. Jadi teman-teman harus lihat ceruk ini sebagai potensi. Oke. Nah, yang menarik buat saya adalah tadi saya bukan mau explore hospital management. Nah, tapi saya lebih senang atau tertarik tadi pada healthcare corporation gitu. Nah, ini yang sedang saya carikan di 2 program itu. Pertanyaannya, saya dapat nggak apa yang saya cari? Sangat dapat. Yang pertama, di SEAL itu konteksnya sangat healthcare. Kita bicara sangat general soal quality, safety, healthcare finance, itu general dan strategis, artinya sangat relevan sama di level corporate. Dan beruntungnya hampir semua teman-teman saya itu adalah orang-orang yang ada di level eksekutif. Sudah level direktur, level kepala dinas, kemudian staf khusus menteri tadi, Menteri Kesehatan Malaysia. Jadi pembahasannya diskursusnya itu diskursus yang strategis, tidak lagi terlalu spesifik. Jadi dari situ saya mendapatkan betul apa yang saya inginkan dan saya butuhkan. Itu dari HMS ya. Yang kedua dari lead. Nah, lead ini kan kita bicara corporate innovation. Ada 2 hal yang saya sangat 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 apa ya, sangat bersyukur bisa dapat di lead. Yang pertama itu ada namanya modul financing innovation. Wah, ini gokil ini. Kita diajarin valuasi perusahaan, menggunakan discounted cash flow, terminal value, dan lain sebagainya. Itu sangat relevan dengan kondisi healthcare industry yang lagi kencang-kencangnya ini berkembang gitu, akuisisi dan lain sebagainya itu satu. Yang kedua adalah saya diajarin betul tentang customer experience journey. Bagaimana customer di hospital itu merasakan experience mereka masuk rumah sakit. Bukan hanya antri cepet, dokter ramah, bukan, tapi bau apa yang dicium, seberapa besar kebisingan yang ditimbulkan, dan lain sebagainya. Itu point by point betul-betul dieksplor, dan itu kami coba terapkan di rumah sakit kami, meskipun challenge-nya sulit ya. Tapi setidaknya secara praktis kami dikasih guideline soal itu. Jadi kalau ditanya, dapat apa enggak yang dicari, sangat dapat. Gitu. Dan itu tadi, mungkin nggak akan saya dapat kalau saya memilih ngambil master degree misalnya. Meskipun pada akhirnya saya ambil master juga ya, tapi untuk konteks 2 program itu saya betul-betul dapat persis apa yang saya butuhkan dalam jangka waktu yang saya punya dan dengan platform yang saya bisa. Nah, itu juga yang jadi apa yang saya syukuri betul ya, mengikuti 2 program itu. Itu Oke. Indira. Oke, terima kasih dokter. Ada lagi pertanyaan dokter dari Ratu Sarifah Juhur by chat.
Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Dokter, saya mau tanya, bagaimana sih menguatkan motivasi agar bisa menembus cita-cita untuk ambil spesialisasi di Harvard? Oh, saya di Harvard bukan spesialis ya. Ya Iya, sekolah biasa aja. Ini pertanyaan bagus, karena saya ini juga termasuk yang minder. Mengingat nama besar Harvard, kemudian juga kolega-kolega yang ada di sana, kok saya rasanya minder ya, gitu. Tapi, ya satu, kita harus tebal muka ya. Bodoh amat. Yang penting kita punya target yang jelas, indikator yang jelas, apa yang kita cari, apa yang kita pengen tahu. Kalau kita sudah punya goal yang jelas, rasanya ya, obstacles itu jadi challenge, bukan jadi malah bikin kita mundur ya, gitu. Nah, memang yang sulit sekali lagi, define the finish line gitu. Ini kadang-kadang ragu karena ya kalaupun nggak masuk juga nggak apa-apa sih ya, karena memang kadang-kadang goalnya belum jelas. Nah, makanya motivasi paling penting itu adalah, kalau kata Pak Habibie ya, kita ini harus mulai dari akhir. Kadang-kadang motivasi kita lemah karena ya kita belum bisa mendefine finish line kita di mana. Gini. Saya mau sharing sedikit ya. Saya ini nggak, finish line saya tuh saya pengen jadi physician scientist sebetulnya. Saya pengen sekolah spesialis, saya pengen ambil PhD. Tapi buat saya belajar public health, belajar healthcare, finance, corporate itu bukan sesuatu yang terpisah dengan mimpi saya gitu. Teman-teman kalau baca buku, judulnya Range, R-A-N-G-E, Range, karya David Epstein. Nah, ini teman-teman harus baca bahwa being a generalist at the beginning will help you become a extraordinary specialist. Jadi, menjadi seorang generalis di awal-awal fase kehidupan kita akan membantu kita menjadi seorang spesialis yang extraordinary. Saya kasih contoh satu. Teman-teman tahu, di buku itu ya diceritakan, Roger Federer. Wah, pemain tenis kan. Udah berapa tahun tuh dia. Top of the world for many, many years, many decades gitu ya. Ketika ditanya, kira-kira ditelusuri atau dipelajari secara saintifik ya, by research ya, Roger Federer ini bukan orang yang sejak umur 2 tahun berlatih tenis, 3 tahun latih tenis, sampai jago bertahun-tahun mainnya tenis mulu, bukan. Tapi dia adalah seorang pemain bola, pemain basket, renang, senam, baseball, dan lain sebagainya. Nah, somehow pengalaman generalis tadi membantu membentuk atletisme dia, kemudian membentuk decision making dia saat menghadapi situasi dinamis saat bermain tenis gitu. Ya. Jadi hal-hal general di luar spesialisasi kita akan membantu kita menjadi lebih matang di dunia spesialisasi kita. Buat saya, belajar public health, terutama health economics, kemudian belajar healthcare finance, corporation gitu, buat saya bukan buat saya adalah hal-hal yang akan menguatkan saya, memperkaya diri saya saat saya menjadi spesialis, saat saya menjadi seorang researcher. Dengan itu, saya punya insting, oh kalau saya kerjain ini, policy-nya gimana ya? Secara keekonomian gimana ya? Kira-kira networking mana yang saya cari untuk dapat funding-nya ya? Gimana cara ngelola dananya ya? Nah, gitu-gitulah. Dinamisasi itu, kekuatan insting atau kematangan menghadapi situasi yang dinamis itu hanya didapatkan ketika kita mempunyai banyak exposure pada banyak tempat. So, buat saya, gelar MPH atau belajar bisnis dan belajar finance itu adalah satu kesatuan yang mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang spesialis jantung dan peneliti di masa depan. Satu paket, bukan hal yang terpisah. Tinggal kita pastiin aja when to stop and start our specialization gitu. Jangan sampai kebablasan. Nah, itu mungkin akan jadi tema lagi ya, karena itu satu buku sendiri tuh. Itu seru banget, tapi teman-teman harus baca buku itu. Artinya begini, tadi saya ulangi lagi ya, di dunia yang sangat dinamis, interdependence ini, kan kita sering dengar ya, kita tuh harus punya keahlian spesifik, spesialisasi. Betul.
Betul. Tapi challenge di dunia ini yang dinamis dan interdependence ini, seorang spesialis itu harus punya flexibility, punya insting, leadership, punya networking, punya critical thinking, ya, untuk menyelesaikan masalah di dunianya sendiri. Yang itu hanya bisa didapatkan kalau dia belajar hal-hal lain, gitu. Dan banyak sekali, ya, di buku itu ya, dimension ya, orang-orang spesialistik itu banyak. Contoh paling ekstrim adalah seorang peraih Nobel, dia research nih, peraih Nobel di list sama dia. Peraih Nobel itu mostly adalah seorang artis amatir, pemain ski amatir, pemain bola amatir. Artinya dia punya keahlian minor di sisi lain. Yang di situ dia melatih leadership dia, footwork dia, insting dia, cara berpikir dia, atau setidaknya untuk releasing stres dia. Nah, ini yang menarik. Dan saya pengennya gitu. Saya nggak pengen jadi, bukan nggak pengen ya, saya juga nggak muluk-muluk pengen jadi peraih Nobel, nggak. Tapi buat saya, kayaknya saya perlu nih punya minor expertise, istilah saya ya. Nggak ahli-ahli banget, tapi ngerti lah gitu. Minor expertise untuk memperkaya diri saya ketika saya jadi spesialis, saya ambil PhD, saya jadi peneliti, itu saya punya kapasitas yang membuat saya menjadi peneliti dan spesialis yang berbeda dengan spesialis dan peneliti lain. Kebayang nggak maksud saya? Nah, ini harus ditempuh, dan saat ini saya sedang menempuhnya. Finish line-nya buat saya umur 30. Before 30, I have to start my residency. Sekarang, habisin waktunya untuk belajar yang lain-lain. Kira-kira gitu mimpinya, rencananya kan begitu. Mudah-mudahan lancar. Kira-kira gitu ya. Nah, ini saya harap bisa jadi wawasan teman-teman. Makanya saya sangat rekomendasikan teman-teman baca bukunya. Kalau nggak baca bukunya, klik YouTube, ketik review buku Range David Epstein. 10 minutes of videos, kalian akan dengar bagaimana generalis itu menjadi winner di dunia yang spesialistik. Nah, menarik itu. Oke, iya dokter. Tadi dengar jawaban dokter, saya juga agak sedikit tersindir, dokter. Karena tadi dokter bilang, yang penting kita itu define dulu apa sebenarnya yang kita pengen. Karena jujur aja dokter, saya kalau lihat Menkes, dulu ya Bu Nila Muluk, saya pengen jadi Menkes. Tapi kalau lihat dosen saya rasanya ingin jadi dosen. Gitu. Sebenarnya masih 50-50. Dan itu mungkin dirasakan juga ya oleh teman-teman mahasiswa terutama. Karena ya sekali lagi ya dokter, karena kita kuliah di kedokteran itu kayak kesannya ya udah finish line kita adalah menjadi dokter. Nah, itu kan yang sebenarnya saat ini saya sadari sebenarnya nggak cuma sekedar itu ya dokter ya. Yes, nah ini saya cerita nih. Bagaimana pengalaman saya relevan dengan pemikiran saya ini ya. Saya kan dulu ketua BEM. Ketua BEM itu terpaksa ketemu sama ketua BEM lain. Dan syukurnya, nah, kalian ingat nggak 2012 itu ada apa? Waduh, masih pada kecil ya. 2012 itu BBM naik, demo rame banget, tarif data listrik naik, dan banyaklah isu-isu lain. Nah, dengan banyaknya isu nasional itu, saya terpaksa mewakili fakultas, mengkaji dengan ketua BEM lain, anak-anak fakultas lain, anak BEM universitas gitu kan. Dan di situ saya menemukan fakta bahwa wah gila ini. Bahwa kita ini ya harus interaksi sama teman-teman yang lain. Karena seluas itu wawasannya, sebodoh itu kita. Dan kita harus berani explore ke sana. Dan itu membuat saya sedikit terbuka lah pemikirannya bahwa memang kita harus explore banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika jadi sekjen ISMKI, saya bersyukur lagi ketemu banyak stakeholder di level nasional. Saya sempat ketemu juga sama Bu Nila, kemudian sama ya senior-senior di PBID dan lain sebagainya. Itu juga, wah, kesehatan itu bukan soal praktek day by day. Health is politics. Health is economics. Health is policy. Health is many things lah gitu. Dimensinya luas sekali. Gimana kita bisa menguasai, mengendalikan ini tanpa kita menjadi pribadi yang matang untuk menyelesaikan masalah-masalah di luar itu. Karena kesehatan itu mostly dipengaruhi sama hal-hal non kesehatan. Gitu.
Nah, ini yang mendorong saya, apa ya, minor expertise saya, yang masih hubungannya sama kesehatan, untuk mendukung diri saya pribadi. Saya memilih healthcare corporation, healthcare business, healthcare financing, untuk menjadi minor expertise saya. Nah, dari situ, paparan-paparan itu, ya, membuat saya kira-kira terlatih lah. Gila nih, ini gue mau ngapain nih? Kira-kira kalau gue mati, gue mau diingat sebagai apa nih? Nah, what's your legacy? Gitu kan. Nah, itu pemikiran itu akan muncul hanya kalau kita membuka diri dan bertemu dengan orang-orang di luar zona nyaman kita. It is not something that when you woke up in the morning and tiba-tiba, wah, gitu enggak. Itu ada prosesnya. Dan itu harus dijalani sama teman-teman. Apalagi masih mahasiswa, percayalah, setelah lulus dokter, setelah menikah, hidup makin sulit, bukan makin mudah. Jadi, please enjoy your time, maksimalkan waktu kalian sebagai mahasiswa untuk explore different things yang ada di luar zona nyaman kalian. Di situ kalian akan menemukan jawaban jangan-jangan atas apa yang kalian ingin kerjakan di hidup kalian. Kira-kira gitu. Oke. Mantap dokter. Tadi dokter sempat menyinggung sedikit nih mengenai bagaimana pengalaman dokter bertemu dengan orang-orang di luar dunia kedokteran. Contohnya aja ketika dokter menjadi ketua BEM itu bertemu juga dengan ketua BEM lain yang punya background pendidikan yang berbeda dengan dokter. Nyambung banget dokter dengan pertanyaan dari Hana Mariam Soliha. Selamat malam dokter, perkenalkan saya Hana. Izin bertanya dokter, salah satu hal yang bermanfaat untuk membangun masa depan adalah networking. Nah, bagaimana sih dokter untuk membentuk suatu networking yang efektif untuk mahasiswa? Boleh di-share dokter kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya, ya, satu, sering-sering main keluar, sering-sering ngopi sama orang lain, ngobrol, diskusi yang substansial dan tidak substansial, ya. Dan memang harus intentionally kalian spend time untuk networking, plan your network gitu. Rencanakan kalian mau ketemu siapa, mau belajar apa, pengen belajar dari siapa dan lain sebagainya. Buat saya, ada sih orang-orang yang lucky enough, somehow dia ketemu orang-orang penting dan berperan positif bagi hidup dia. Tapi buat saya penting untuk kalian plan your network. Saya ini butuh informasi apa, kira-kira siapa yang punya, temui, silaturahim, ngobrol, jadi teman yang baik dan tulus, dan teruskan itu perjalanan itu. Nah, ini yang harus dibangun alokasi ya, keberanian untuk mengalokasikan waktu untuk networking. Kadang-kadang itu susah. Networking itu bukan main ya. Kadang-kadang kita harus berjejaring dengan orang-orang yang kita nggak nyaman-nyaman banget sama dia. Gitu. Beda sama teman-teman main, teman-teman geng, itu beda lagi ya. Jadi harus dialokasikan waktu untuk itu menurut saya. Yang kedua adalah memang kita harus berlatih menerima perbedaan pendapat. Gini, sering kita temukan orang-orang pada bidang tertentu mempunyai tendensi berpendapat dengan gaya tertentu, cara tertentu, gitu kan, yang kita nggak nyaman dan nggak setuju sama itu. Nah, itu harus kita biasakan, kita hadapi, dan kita jalani saja. Kita terima itu sebagai perbedaan. Kalau kita bisa menerima perbedaan itu, nah itulah sebetulnya entry point, wawasan-wawasan lain di luar kendali kita, di luar kebiasaan kita, itu bisa kita terima. Kira-kira gitu. Sip. Oke dokter, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Sehabis program SEAL dan juga LEAD di Harvard, boleh nggak sih dokter kita tahu apa sih kesibukan dokter setelah mengikuti program itu, dan juga boleh tahu nggak dokter apa sih sebenarnya perbedaan mendasar dari healthcare operation dengan manajemen? Oke. Kesibukan saya sekarang kebetulan di rumah sakit yang baru saja operasional minggu lalu, saya jadi komisaris di sana. Kemudian saya juga memiliki satu jejaring primary care ya, klinik pertama. Alhamdulillah sekarang ada beberapa di Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Kemudian juga sekarang saya baru selesai terakhir jaga UGD itu bulan Mei. Jadi memang saya memutuskan bulan Mei saya stop jaga UGD karena mau fokus
di hospital, dan sekarang saya juga membantu penelitian di salah satu departemen jantung di FK di Bandung. Kemudian sekarang sibuk jadi bapak rumah tangga karena istri saya residen, anak saya umur 2 tahun mau 3 tahun, jadi saya lagi fokus banget nih jagain anak, gantiin istri sementara karena masih junior jadi masih rempong. Kemudian ada beberapa aktivitas lain karena saya sekolah MBA-nya belum selesai, baru tahun depan akan selesai, jadi sekarang masih menjalani program MBA jarak jauh. Alhamdulillah nih karena COVID, jadi saya nggak harus ke sana, jadi lebih murah ongkosnya, semua full online. Yang terakhir ada beberapa project ya, tapi yang paling ini adalah persiapan PPDS. Yang mudah-mudahan teman-teman doain ya, saya pengennya tahun depan mulai PPDS nih. Jadi kalau lancar, mudah-mudahan bisa mulai sekolah spesialis tahun depan. Gitu. Nah, perbedaan healthcare corporation, ini sebetulnya secara istilah, secara definisi saya nggak punya referensi ya. Tapi buat saya, maksud saya adalah healthcare management itu ya orang-orang di manajemen rumah sakit. Direktur rumah sakit, direktur utama, direktur pelayanan, gitu. Jadi bahasnya manajerial. Tapi di luar itu teman-teman, ada yang namanya korporasi yang menaungi perusahaan itu. Misalnya gini, saya di Edelweiss itu ada direktur rumah sakit, dibawahi sama direktur PT. Nah, direktur PT dibawahi sama komisaris misalnya. Nah, direktur PT ini juga punya kendali mengendalikan rumah sakit secara strategis. Gimana kebijakan strategisnya, gimana financing-nya, kemudian gimana kerjasama dengan pihak-pihak luar, gimana rencana ekspansi kita, gimana rencana akuisisi rumah sakit kita selanjutnya. Nah, itu yang dibahas di level corporate. Gitu. Jadi memang dua hal yang berbeda. Beda tingkatan, beda level. Mungkin kalau manajemen jatuhnya lebih teknis, kalau corporate itu lebih strategis. Kalau bisa disimpulkan mungkin kayak gitu ya. Gitu. Gitu aja kali pertanyaannya. Ada lagi nggak yang lain yang belum dibahas? Jawab. Oke, ada dokter. Ini pertanyaannya agak sedikit praktikal ya dokter. Oke, ada pertanyaan dari Cynthia Olivia, dokter. Izin bertanya dokter, sebenarnya saat mendirikan rumah sakit, apa sih kesulitan yang paling dirasakan? Karena setahu saya dalam penyelenggaraan rumah sakit, baik itu tipe A, B, C, D, ada beberapa syarat di mana harus terdapat dokter spesialis tertentu untuk praktek di rumah sakit tersebut. Apakah ada kesulitan dok dalam mencari dokter spesialis tersebut? Terima kasih dokter. Wow, ini kesulitan tentu banyak sekali ya, banyak sekali. Yang pertama, kita bicara funding ya. Bikin rumah sakit itu capital intensive, artinya modal besar, banyak. So, kita perlu akses permodalan, ya. Bisa ke investor, bisa ke bank syariah misalnya, atau kantong pribadi kalau ada. Nah, ini financing atau funding ini juga ada seninya, ya. Bagaimana kalau kita mau punya loan ke bank, kita bikin financial projection yang baik, kita bikin dokumen-dokumennya lengkap dan lain sebagainya, itu juga challenge. Nah, itulah tugasnya corporate. Ya. Yang kedua, tim. Nah, tim juga susah. Kita ini di luar dokter spesialis dulu ya. Punya tim perawat sedemikian banyak, administrasi sedemikian banyak juga bukan hal yang mudah. Gitu. Mencari itu hal yang sulit. Yang ketiga, dokter spesialis. Betul. Nah, ini uniknya Edelweiss. Ini saya jadi promo Edelweiss ya, bukan. Ini saya kasih contoh aja, bahwa ini peluang bagi kita. Saya masih muda, pengalaman tidak banyak, ekspertis juga tidak ada. Kita bisa loh punya opportunity untuk bikin rumah sakit. Di Edelweiss, kita mengkombinasi tua dan muda, senior dan junior. Jadi, yang senior-senior itu guidance kita yang muda-muda, pengalamannya, operasional basic, dan segala macam. Tapi yang junior-junior ini punya ide-ide segar, punya tenaga yang ekstra untuk memastikan semuanya berlangsung, dan lain sebagainya. Nah, ini kolaborasi ini yang saat ini ternyata terbuka lebar, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan menganggap saya sebagai expert. Bukan, saya ini sama dengan kalian. Bukan expert, sama-sama masih muda juga, masih di bawah 30. Ya. Tapi di era sekarang,
kolaborasi itu memungkinkan kita untuk ada di tempat-tempat strategis, termasuk di healthcare business. Asal teman-teman punya network yang tepat, kemampuan yang tepat ya, bukan yang hebat ya. I might not be the best, tapi mungkin saya punya kompetensi yang tepat untuk rumah sakit saya sekarang. Gitu. Nah, kesulitan yang terakhir adalah tentu dokter spesialis. Nah, dokter spesialis ini bisa ditanggulangi dengan keberadaan senior-senior kita. Gitu. Jadi, dokter-dokter senior punya akses ke dokter-dokter spesialis, minta tolong untuk praktek di sana dan lain sebagainya. Networking-nya juga beda. Nah, jadi kita harus manfaatin itu, celah-celah itu. Jadi kita nggak, we don't have to do it all by myself gitu, or by ourselves. Kita manfaatin network kita, senior-senior kita untuk kolaborasi di sana. Gitu. Jadi mindset kolaborasi ini membuka pintu lebar bagi kita untuk punya posisi strategis, bisnis yang besar dalam usia yang masih muda. Asal kitanya terbuka pikirannya. Begitu. Kira-kira gitu, Indira? Sip. Terima kasih dokter. Ada lagi nih dokter pertanyaan, tapi ini mungkin lebih ke healthcare financing yang dari tadi dokter singgung. Waduh, berat nih. Iya. Gini dokter, mohon izin bertanya, ke depannya rumah sakit yang sedang berkembang di Indonesia, perlu nggak sih dok untuk melakukan listing di bursa saham atau IPO, Initial Public Offering? Kemudian, apa sih dokter keuntungan dari ikut listing di bursa saham tersebut dan juga kekurangannya apa? Terima kasih dokter. Waduh. Ini yang nanya siapa nih? Jangan-jangan ngetes saya nih. Malu saya jawabnya nanti nih. Iya, iya, iya. Gini, tentu IPO adalah salah satu akses permodalan yang visible karena healthcare industry di Indonesia sedang booming. Artinya market itu melihat healthcare potensial sekali. Kenapa potensial? Healthcare itu atau hospital itu industri yang barrier of entry-nya tinggi sekali. You can have trillions of dollars, tapi kalau kalian nggak punya profesional yang bisa bikin rumah sakit, then you won't have one, gitu. Kebayang nggak? Modal itu bukan satu-satunya hal di rumah sakit. Beda kalau hotel. Hotel kalian punya 100 miliar, bikin satu hotel, franchise-in aja, kelar itu keisi orang. Tapi kalau hospital tidak bisa. Kompleks sekali. Maka ketika ada orang yang bisa punya rumah sakit, bisa running rumah sakit, bahkan bisa akuisisi rumah sakit dan berekspansi rumah sakit, wah, market itu akan sangat menganggap itu sebagai entitas yang potensial, gitu. Jadi IPO adalah hal yang memungkinkan. Tapi memang harus dipahami, IPO itu membutuhkan satu persiapan yang luar biasa rumit. Artinya ketika kita siap menjadi perusahaan publik, laporan harus transparan, dokumen lengkap, dan lain sebagainya. Dan itu belum tentu semua siap. Nah, saya sebetulnya nggak sekapitalis itu. Justru mimpi saya, tadi kan sudah mention ya, bahwa buat saya, belajar healthcare business, corporation, dan financing itu adalah cara saya untuk berkontribusi bagaimana mewujudkan healthcare company yang sustainable, tapi socially helpful, not necessarily profitable, gitu. Jadi buat saya bisnis ini hanya wasilah apa ya? Hanya perantara mewujudkan sebuah healthcare system, healthcare entity yang sustainable, affordable, high quality, tapi juga profitable gitu. Kenapa harus profit? Ya kalau kagak profit, kagak jalan itu barang. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyandingkan profit dengan sosial. Harus jalan dua-duanya kalau zaman sekarang. Nah, kesinambungan ini saya temukan di ini teman-teman juga mulai coba googling ya. Namanya sekarang lagi tren. Impact investment. Jadi banyak sekarang penyandang dana, baik itu private equity, venture capital atau filantropi, itu punya dana banyak sekali ya, dan hanya mau menginvestasikannya di industri-industri yang berimpact.
contoh berimpact itu adalah environment, termasuk healthcare. Gitu. Nah, impact investment ini loh yang buat saya sekarang jadi mimpi pribadi saya. Ini kayaknya jalan tengah, ya. Bagaimana menyinambungkan profit yang dibutuhkan sama rumah sakit untuk hidup dan juga socially helpful tanpa mengeruk kantong masyarakat terlalu dalam. Saya punya referensi buku lagi. Namanya Reverse Innovation in Healthcare. Teman-teman baca nanti. Di India ada sebuah rumah sakit namanya Narayana Hospital. Ya. Dia besar, profitable, tapi harganya luar biasa murah. Operasi bypass di sana secara rata-rata itu puluhan kali lebih murah daripada bypass di USA dengan health outcome yang lebih baik. Oke nggak? And it happens in India. That's why nama bukunya Reverse Innovation in Healthcare. Kenapa reverse? Normally, innovation itu ditemukan di negara maju. Tapi buat efisiensi healthcare, inovasi itu ada di negara berkembang. Dan kita itu negara berkembang. Kita sendiri yang harus cari cara, bagaimana caranya ada hospital itu efisien, profitable, quality-nya bagus. Apakah itu mungkin? Orang India aja mungkin. Narayana Hospital. Kalian baca bukunya, saya tulis lagi nih. Reverse Innovation in Healthcare. Baca tuh sampai kelar. Jadi ada PR 2 buku ya dari materi pada hari ini ya, Range dan Reverse Innovation in Healthcare. Itu terjadi dan itu yang buat saya jadi mimpi terbesar saya, legacy saya barangkali. Kalau bisa buat rumah sakit kayak begitu tuh. Ya. Affordable, profitable, high quality. Gokil nggak? Bisa, harus bisa. Tapi kita butuh ilmu. Nah, ilmu itu kita cari di SEAL, di LEAD, di Master Program yang lain sebagainya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, teman-teman, ya, healthcare corporation itu jangan disamakan dengan capitalism. Model, kemudian Wall Street, money, money, and money, bukan. Buat saya, corporation, high quality corporate management itu adalah kunci dan jawaban bagi masalah kita sekarang ini. Rumah sakit dihutangin, pelayanan. Buat saya solusinya adalah healthcare corporation management yang baik. Dan itu yang harus kita kuasai oleh bangsa kita sendiri. Gitu. Itu terlalu offside nggak sih? Lebay ya pembahasannya ya? Enggak juga sih dokter, tapi justru semakin menarik dokter pembicaraan kita kali ini. Oke, dokter, ini karena belum ada pertanyaan lagi dari peserta, sekiranya saya mau mengajukan pertanyaan nih dokter ke dokter mengenai tadi yang sudah dokter jelaskan. Jadi begini dokter, tadi dokter banyak menjelaskan mengenai bagaimana sih kita membuat healthcare corporation yang sustainable dan juga profitable, dan juga kalau bisa itu harganya itu juga lebih rendah gitu kan dibandingkan dengan pelayanan kesehatan yang sudah ada saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan dokter, ini kan mungkin sudah masa COVID ya dokter, di mana memang masyarakat itu sebenarnya lagi sensi-sensinya dokter sama pelayanan healthcare sendiri. Kebijakan-kebijakan pemerintah pun membuat masyarakat sensi gitu antara health dan juga ekonomi yang ya bisa dibilang banyak yang bilang there's no trade between both of them gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut dokter sendiri nih, untuk menciptakan healthcare corporation yang bisa menampung segala keinginan masyarakat yang dalam artian adalah healthcare yang berkualitas, tapi juga dengan harga yang affordable, kemudian memiliki impact sosial yang lebih tinggi, itu kira-kira butuh berapa lama sih dokter buat Indonesia bisa mencapai healthcare system atau corporation yang semacam itu? Ini tanyanya waktu nih. Iya, kalau menurut dokter sendiri, berapa tahun? Atau mungkin menurut dokter belum bisa dikira-kira karena emang benar-benar jauh banget dari itu Indonesia? Enggak loh, jadi ini saya nggak tahu kalau kita bicara sistem, karena saya bukan ahli public health ya. Tapi Narayana Healthcare itu berdiri tahun 2000. 2020, dia punya 50 cabang sekarang ini. Dan berdiri tahun 2000, ya, di saat buku itu dibuat, itu dia sudah melakukan yang tadi saya sebutkan itu. Bypass surgery murah dan lain sebagainya. Artinya, supposed to be less than 2 decades lah. So, 2040, I will be
48, 50 years old, itu harus sudah tercapai oleh tangan kita sendiri, gitu ya. Tapi memang yang saya highlight ya dari hikmah cerita Narayana itu yang foundernya seorang bedah toraks, spesialis bedah toraks. Yang paling pertama adalah visi memang. Sejak awal visi dia adalah kasih healthcare access yang baik dong buat masyarakat India nih di kampung-kampung gua gitu. Itu dulu. Nah, itu kapan ditanamkannya? Ya dari sekarang dong. Empati itu, mimpi besar itu harus kita tanamkan dari sekarang. Persoalan how-nya baru itu kita pikirin belakangan. Tapi setidaknya kita berangkat dari mimpi yang sama dulu. Gitu. Jangan sampai nih hingar-bingar industri healthcare membuat kita terjebak dalam pemikiran kapitalistik. Healthcare is money. Rusak, Bu, nanti. Jadi, saya lebih memilih ya, mimpi besarnya sama. Akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Caranya gimana? Buat saya, medan tempur saya adalah korporasi kesehatan yang profesional dan bisa mewujudkan itu semua. Gitu. Dan kita bisa mewujudkan itu dari cara lain juga. Jadi spesialis yang baik untuk praktek dan memang profesional, that helps. Menjadi seorang menteri kesehatan kayak Indira tadi, that will really help. Tapi kita harus define di mana war zone kita, jadi kita bisa bertemu di puncak yang sama nanti. Asik. Kira-kira gitulah. Kalau kita belum tahu puncaknya di mana, ya kita nggak akan ketemu di puncak. Ibarat saya naik Gunung Lawu, kamu naik Gunung Sindoro. Ya sama-sama capek, tapi puncaknya beda. Puncaknya dulu samain. Mindset itu disamain. Nah, itu yang harus kita, apalagi nih teman-teman masih mahasiswa nih, idealis banget kan. Itu yang jadi mentality dulu. Gitu, baru nanti, kalau sudah punya mentality yang kuat, visi yang kuat, apapun yang datang, godaan apapun yang datang, insya Allah lah, nggak akan goyah-goyah amat. Kira-kira gitu. Indira. Iya dokter, masalah idealisme kan karena waktu mahasiswa ya dokter, jadi memang belum melihat kanan kiri nih. Kalau udah ada kanan kiri, wah nggak tahu nih dokter idealismenya bakal kemana ya kan. Nah, kalau misalnya menurut dokter sendiri, kalau healthcare system dan juga healthcare corporation di Indonesia sekarang ini arahnya lebih kemana sih dokter? Tadi dokter menyebutkan bahwa dokter tidak kapitalistik ya dokter pemikirannya. Kalau menurut dokter sekarang ya di Indonesia ini kebanyakan gimana nih dokter? Nggak apa-apa sharing aja. Waduh, ini pertanyaannya susah ini. Bahaya ini. Bisa kontroversial ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, secara tren saat ini entitas-entitas private sedang di masa-masa puncaknya. Gitu. Apakah itu hal yang baik? Baik, karena semakin banyak rumah sakit, tentu accessibility semakin baik. Dan apakah saya bilang korporasi itu kualitasnya jelek? Oh tidak. Nama-nama tadi yang saya sebut itu luar biasa kualitasnya. Yang ada di sana praktik juga profesional-profesional, guru-guru kita semua. Gitu. Jadi buat saya perkembangannya atau potensinya masih besar. Tapi yang saya khawatirkan ya, ketika saya khawatir ketika modal yang berkuasa, maka modal yang kelak akan meminta bayarannya. Gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang ya, fenomena tadi tuh IPO yang lain segala macam, itu potensi sebetulnya bahwa akses modal untuk bikin hospital healthcare itu sedang mudah sekarang. Tapi jangan sampai kemudahan itu membuat kita menjadikan modal itu sebagai Tuhannya. Justru kita harus punya kapabilitas ya meregulasi, mengatur modal untuk menjadi budak kita, menciptakan healthcare yang tadi affordable, berkualitas dan lain sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa memperbudak modal kalau kita nggak ngerti gameplay-nya? Kira-kira gitu kan. Jadi first step-nya adalah pahami dulu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berkembang, bagaimana kita mengendalikannya. Baru kita jadi pemainnya. Apakah sekarang saya memahaminya? Tidak.
saya ini beruntung sekali punya mentor-mentor, punya teman-teman yang concern dan memang ahli di bidang itu. Jadi saya ya ke bawah-bawah aja lah gitu. Saya hanya membawa nuansa healthcare aja di situ. Tapi sekali lagi itulah kolaborasi. Tidak perlu kita semua yang jadi paling ahli. Just find your spot. Maka impact-nya akan luar biasa besar. Gitu. Nah, itu yang saya rasa saya beruntung tadi ya. 70% itu saya beruntung mendapatkan spot itu sehingga bisa menjalankan apa yang menjadi gagasan saya di dunia nyata. Kira-kira gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dokter. Mungkin ini kan belum ada dari peserta ya dokter. Saya mau bertanya dokter. Jadi begini, untuk di Indonesia sendiri, menurut dokter nih, accessibility masyarakat ke healthcare itu apakah masih atau memang sudah cukup? Dan juga kalau misalnya pun masih kurang, sebenarnya healthcare seperti apa sih yang kita butuhkan dalam artian apakah kita membutuhkan rumah sakit yang benar-benar mungkin bisa dibilang isinya adalah semuanya expertise dan juga spesialis tertentu gitu. Karena kan kalau kita lihat memang kalangan masyarakat Indonesia yang upper middle ya, kebanyakan itu kalau berobat ya ke Singapura atau bahkan ke Malaysia gitu. Menurut dokter sendiri gimana dokter? Yang dibutuhkan tuh rumah sakit yang seperti apa sih dokter? Yang lebih menjangkau kelas yang mana? Seperti itu. Waduh, ini jadi saya rasa saya nggak capable ya karena ini kaitannya udah policy ya. Tapi prinsipnya adalah ya kita harus akui saat ini distribusi ya baik tenaga medis maupun fasilitas kesehatan itu masih belum mumpuni. Makanya saya begini, saya bilang kalau waktu itu ada yang bilang pejabat negara ya, pemerintah mendukung dokter asing masuk, saya dukung asal ditempatkan di tempat-tempat yang belum ada vaskesnya untuk mendukung pemerataan. Misalnya dokter dari Kuba didatengin untuk kerja di Papua misalnya, oh saya dukung banget itu. Kan itu sama-sama dokter dari luar negeri kan, dokter asing kan, gitu. Nah jadi ya buat saya fokusnya adalah bagaimana mengisi ceruk-ceruk yang belum mendapatkan akses itu. Dan itu sudah dijalankan juga sama teman-teman di korporasi. Banyak sekarang bikin rumah sakit di kota-kota yang tidak terlalu ramai. Dan itu juga mendukung aksesibilitas pelayanan kesehatan. Meskipun bukan tanggung jawab swasta ya, tetap pemerintah yang bertanggung jawab. Tapi nyatanya swasta berperan juga di sana. Gitu. Dan itu yang maksud saya kita harus manfaatkan. Dengan akses modal yang begitu mudah, pasar yang begitu potensial, gitu ya. Apabila kita profesional, kita bisa tuh alirkan modal-modal besar itu menjadi rumah sakit di tempat-tempat yang memang membutuhkan. Bukan hanya yang profitnya paling besar. Kira-kira gitu. Nah, itulah dibutuhkan mixture yang sempurna antara vision kita untuk membantu masyarakat mendapatkan akses yang baik dan kemampuan mengelola modal, kemampuan mengelola kemampuan financing yang baik. Di situ titik temunya menurut saya. Meskipun itu bukan kewajiban swasta, tapi itu peluang. Artinya swasta masih bisa dapat profit, ekspansi bisnisnya. Di saat yang sama, oh masyarakat tuh terbantu loh. Bisa bikin rumah sakit di mana, misalnya di kota kecil mana yang tadinya nggak ada, harus keluar kota. Oh bikin di situ, rumah sakitnya rame, rumah sakitnya untung, masyarakat juga terbantu. Itu loh yang seharusnya bisa kita implementasikan saat ini. Gitu. Oke, baik dokter. Tapi Kita itu udah banyak general bicara banget di ya. Technically tentu kita iya, perlu explore banyak ya, tapi itu kira-kira gagasannya. Oke, baik dokter. Kalau misalnya dari yang saya petik tadi, jadi gini dokter. Dokter ini kan mengikuti kegiatan yang sebenarnya nggak banyak orang tahu, belum banyak orang tahu, dan juga ternyata di dalam program itu pun membuka wawasan dokter mengenai hal-hal yang memang sebenarnya di negara kita ini belum, dan juga mungkin tadi udah sharing sedikit ya dokter mengenai tips and trick untuk bisa apply dan juga bagaimana sih kita bisa menghabiskan waktu kita sebagai mahasiswa atau bahkan gimana sih caranya untuk explore. Nah kalau dari dokter sendiri ada nggak nih dokter closing statement yang bisa disampaikan kepada peserta mengenai pembahasan kita pada hari ini
Dan juga mungkin ada atau motivasi buat teman-teman semua yang ada di sini. Silakan dokter. Ya, prinsipnya adalah satu, please define yourself. Itu adalah challenge yang paling sulit buat saya. Tapi itu step pertama yang paling penting. Dari situ, teman-teman bisa menentukan langkah mana yang strategis untuk mendukung mimpi teman-teman semua. Bagaimana cara mendefine diri dengan baik? Ya, please explore yourself. Kelilingi teman-teman masing-masing dengan orang-orang yang positif, yang kira-kira mempunyai wawasan yang akan sangat konstruktif buat diri teman-teman masing-masing. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah mendefine dengan baik, yang kedua adalah please jangan takut mengambil langkah. Tadi tuh, minder, Harvard, segala macam, itu pasti. Tapi please coba. Di dunia yang begitu connected sekarang ini, semua orang itu bisa dapat opportunity. Apalagi teman-teman anak kedokteran, dan lain sebagainya. Itu aksesnya, hitungannya masih oke lah. Ya, jadi berani bermimpi, jangan ragu-ragu, mau apa, sikat. Yang ketiga, persiapkan dengan matang. Nah, ini kata-katanya kan apa namanya sering banget ya didengarnya, matang ini apa. Nah, matang ini yang kadang-kadang diekspornya nggak dalam. Ya, matang itu harus spesifik dan measurable. Kalian mau masuk kampus mana, cari tahu sekarang alumninya siapa, kira-kira waktu dia interview bikin esai butuhnya apa, pengalaman macam apa yang disiapkan, itu dari sekarang dicari tahu, dan betul-betul dicicil dari sekarang. Harus konkret. Bedanya bermimpi, berencana, dan berandai-andai itu adalah, ya kalau berencana tuh betul-betul, in detail kalian siapkan. Gitu. 3 hal itu saya rasa cukup, tapi memang harus hati-hati dilaksanakan. Dan semuanya dibungkus dengan disiplin. Nah, ini nih, disiplin ini nih, yang paling susah ini. Ya, satu, disiplin waktu. Ya, kalau punya mimpi besar, wayahna itu apa ya? Konsekuensinya adalah ada yang dikurangi waktunya, waktu main, waktu tidur, atau waktu apa gitu ya, untuk belajar, untuk berorganisasi, untuk networking, itu sudah konsekuensinya untuk dikurangi. Dan kalian harus intentionally ya, tadi saya sampaikan ya, melakukan itu dengan terencana. Yang kedua adalah disiplin pemikiran. Ini medsos ini kan toksik ya, jadi hati-hati nih, jangan sampai kalian punya negative thinking, minder, atau merasa orang lain punya privilege, kalian enggak. Nah, itu harus disiplin menjaga pikiran dari hal-hal yang tidak perlu dan akan mendestruksi mimpi teman-teman semua. Itu. Terakhir, saya berkaca sekali ya, bahwa bagaimana, saya juga mikir ya, kok bisa ya saya nyambung sama program lead ya, serandom itu ya. Tapi setelah dipikir-pikir memang itu setelah melalui proses pencarian yang tidak sebentar ya, gitu. Dieksplor betul, dipikirin betul, kemudian dicari juga nggak semalam tiba-tiba nemu program lead gitu kan, program SEAL gitu kan enggak ya. Jadi ada prosesnya dan teman-teman harus lakukan itu dengan disiplin gitu. Kedisiplinanlah yang akan membentuk diri kita dan akan membimbing kita menemukan jalan-jalan atau peluang-peluang yang nggak disangka-sangka lah. Kira-kira gitu. Indira. Ya, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih sekali untuk semua insight dan juga ilmu yang telah diberikan dan juga di-share ke kita semua. Semoga teman-teman semua, peserta yang ada di sini, akhirnya ada wawasan baru selagi ini ya. Ini juga lagi masa-masa kuliah online. Semoga ada juga ilmu-ilmu yang lain di lain ilmu kedokteran yang bisa didapatkan dari Dokter Pondra. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada SevenMed yang telah menjadi penyelenggara dari kegiatan ini. Mungkin selanjutnya karena ini kegiatannya sudah selesai dan juga untuk sesi talk show Q&A sudah selesai, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk mengarahkan sesi selanjutnya karena habis ini ada sesi foto. Jangan live dulu ya, Dok. Siap, siap. Oke.
Baik, terima kasih kepada Dr. Pondra di Satya Pratama sudah memberikan sharingnya pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Indira Awalbagis yang sudah menemani Dr. Pondra selaku moderator. Baik, untuk teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi ya. Jadi untuk akhir sesi ini kami mohon dari teman-teman nanti setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman bisa open mic, bisa open. Kemudian nanti saya akan geser ke slide 1 hingga ini kan ada 5 slide, jadi teman-teman nanti akan saya berikan arahan. Kalau misalnya slide 1 sudah ke foto, nanti silakan buat slide 2 siap-siap ya. Oke. Oke, sudah open kamera semua? Baik. Ya, pertama dari slide 1, hitungan ketiga semuanya siap ya. Oke, 1, 2, 3.